Salam jumpa lagi Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita memasuki hari Sabtu Prapaskah pertama, tanggal 15 Maret 2025. Mari kita menimba inspirasi dari bacaan suci di hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam kota di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik, dan menurunkan hujan bagi orang benar dan orang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah juga berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari, orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Masa Prapaskah terus mengundang kita untuk merenungkan iman kita secara mendalam. Bukan hanya soal pantang dan puasa, tetapi juga soal bagaimana kita memperbaharui hati dan sikap kita dalam hidup sehari-hari. Hari ini dalam Injil Matius bab 5 ayat 43-48 menyampaikan ajaran Yesus yang mungkin terasa sulit tetapi indah dan penuh makna. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Pertama kita boleh melihat kasih yang melampaui batas. Yesus hari ini mengajak kita untuk naik ke tingkat kasih yang lebih tinggi. Bukan hanya mencintai mereka yang baik kepada kita, tapi juga mengasihi musuh. Secara manusiawi ini pasti dirasakan amat sulit. Bagaimana mungkin kita mengasihi orang yang menyakiti kita? Tetapi inilah perbedaan antara kasih manusia dan kasih ilahi. Kasih manusia cenderung membalas baik dengan baik dan jahat dengan jahat. Kasih Yesus mengajarkan kita untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Tuhan Yesus tidak meminta kita menjadi lemah, tapi justru kuat. Kuat untuk mengampuni, kuat untuk tidak membalas dendam, kuat untuk memilih kasih daripada kebencian. Kita kemudian bertanya, apakah saya masih menyimpan dendam terhadap seseorang? Ataukah saya sudah berusaha mendoakan mereka? Poin yang kedua, mengasihi seperti Bapa di surga. Yesus melanjutkan, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Kesempurnaan yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus bukan berarti kita menjadi tanpa dosa, tetapi sempurna dalam kasih. Mencintai tanpa pilih kasih seperti Allah yang mencurahkan hujan bagi orang yang baik maupun yang jahat. Artinya, kasih sejati tidak tergantung pada bagaimana orang memperlakukan kita, tetapi pada keputusan kita untuk tetap mencintai dan memaafkan. Di lingkungan kita mungkin saja ada tetangga yang pernah menyakitkan hati kita, teman yang pernah bergosip tentang kita, keluarga yang pernah melukai perasaan kita. Yesus mengundang kita untuk tidak membalas dengan kebencian tetapi dengan doa. Lalu kita bertanya, apakah saya berani mencintai mereka yang sulit dicintai? Apakah saya mendoakan orang yang pernah menyakiti saya? Poin yang ketiga, kita hidup sebagai umat pilihan Tuhan. Bacaan pertama dari kitab Ulangan bab 26 ayat 16-19 mengingatkan kita bahwa kita ini adalah umat pilihan Tuhan.
Tuhan Allah katakan sama bangsa Israel, kamu akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Sebagai umat pilihan, kita dipanggil bukan hanya untuk hidup biasa-biasa saja, melainkan untuk yang pertama, berbeda dari dunia yang penuh kebencian dengan menjadi pembawa damai. Memilih jalan kasih meski dunia mengajarkan pembalasan. Menjadi terang bagi sekitar kita dengan mengampuni dan mendoakan mereka yang memusuhi kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, perpaskanlah waktu untuk kita bertanya, apakah hidup saya sudah mencerminkan kasih Allah? Apakah saya masih terjebak dalam lingkaran dendam dan amarah? Refleksi bagi kita sebagai umat Allah, bagaimana saya sudah menjadi tanda kasih bagi orang-orang di sekitar saya? Poin yang keempat, aksi nyata kita mau menyebarkan kasih sejati. Agar firman Tuhan hari ini tidak berhenti di telinga, mari kita buat langkah konkret. Yang pertama, kita doakan musuh kita. Luangkan waktu berdoa untuk seseorang yang pernah menyakiti kita, meski hati kita belum sepenuhnya sembuh. Yang kedua, berbuat baik kepada yang sulit dikasihi. Kirim pesan di WA atau di media sosial lain, di Messenger misalnya. Pesan hangat kepada seseorang yang hubungannya sempat renggang dengan kita. Ataukah yang ketiga, sebarkan kasih kecil. Mulai hari ini, bersikaplah ramah pada siapapun meski mereka pernah membuat kita kesal. Saudara-saudara ini yang terkasih, Yesus mengajarkan kita bahwa kasih sejati bukanlah kasih yang biasa-biasa saja. Kasih sejati adalah kasih yang melampaui batas, yaitu kasih yang berani melampaui, berdoa bagi musuh, dan tetap baik meskipun disakiti. Mari kita jalani Prapaskah ini dengan tekad untuk mengasihi seperti Allah mengasihi kita. Karena hanya dengan kasih seperti itulah kita menjadi semakin serupa dengan Bapa di surga. Semoga hati kita semakin luas untuk mengasihi bukan hanya mereka yang baik kepada kita, tapi juga mereka yang sulit kita cintai. Dan dengan demikian kita boleh menjadi lebih layak dan pantas merayakan Paskah yang sedang kita persiapkan di masa Prapaskah ini. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, semua mereka yang kita kenangkan dalam doa-doa kita dan usaha-usaha kita senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.